ana wong rimo mesti kaing ilang panjati sampai dia mengambil besi di situ dan memukul-mukulkannya ke besi juga ya di situ. Jadi ada beberapa besi bahan bangunan itu dia pukul sampai bunyi keras ya. Tetapi sama saja orang-orang tidak mempedulikannya semuanya. Dan ini A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga bisa mendatangkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Cerita yang ingin saya ceritakan malam ini cerita yang dialami oleh kakek saya, dan ini mungkin pernah saya ceritakan ya dulu ya, tetapi kurang lengkap atau mungkin kurang to the point, dan saya akan berusaha menceritakannya dengan lebih cepat ya, karena banyak subscriber atau komentator yang kadang berpendapat bahwa ceritanya kurang cepat, bahwa cerita yang saya bagikan mereka berpendapat harus lebih dipercepat ya. Sebenarnya saya bercerita kadang-kadang sambil mengingat dan sebagainya, karena saya tidak menghafal catatan dari cerita-cerita tersebut secara lengkap, terutama yang cerita disampaikan oleh yang cerita dari orang lain atau subscriber ya. Tetapi saya menghafalkan, mengingat poin-poin pentingnya saja, sehingga kadang-kadang saya harus mengingat atau memastikan bahwa cerita yang saya sampaikan itu sudah sesuai jalurnya. Nah, cerita kali ini adalah cerita yang dialami oleh kakek saya. Langsung ke cerita. Cerita ini kejadiannya sudah sangat lama ya. Jadi sudah mungkin sekitar tahun 60 atau 70-an. Ketika itu kondisi kampung masih jarang rumah penduduk, jadi antara rumah satu dengan lainnya masih banyak kebun-kebun dan lain sebagainya ya. Dan hari itu kakek saya mau membeli peralatan material di toko material ya, dan dia pun keluar dari rumahnya dan pergi ke pasar yang ada di daerahnya ketika itu ya. Jadi kejadian ini di daerah Jawa Tengah ya, daerah dekat Solo, daerah Boyolali. Nah, ketika itu kakek saya berjalan seperti biasa, menyapa orang-orang dan lain sebagainya, dan mereka saling bertegur sapa seperti biasa. Sampai di suatu titik di jalan tersebut, kakek saya menemukan ada suatu benda di situ. Jadi dia melihat ada tulang, tapi tulang ini sangat unik ya.
sangat unik dan membuat kakek saya ketika itu sangat tertarik dengan benda tersebut, dan akhirnya dia mengambil benda tersebut. Dia ambil benda itu dan dia amati lalu dia simpannya. Nah, setelah menyimpan benda tersebut, dia pun melanjutkan perjalanannya ke pasar. Dia pun bertemu dengan temannya dan dia pun menyapanya. Tapi anehnya, temannya ini tidak mempedulikan dia sama sekali. Dan dia terus melakukan berjalan, dan di sepanjang jalan itu orang menjadi sangat cuek kepada kakek saya ini semenjak dia menemukan tulang tadi. Dia bertanya ke orang-orang, dia bertemu orang-orang, dia menyapa orang-orang, tidak ada sama sekali yang mempedulikannya. Dia pun merasa kebingungannya. Sebenarnya ada apa? Kenapa orang-orang menjadi seperti itu kepadanya? Dan akhirnya dia pun mendatangi toko material di mana dia mau membeli barang di situ. Dia pun memanggil-manggil pemilik toko, tapi sama saja semuanya tidak peduli ke dia. Sampai-sampai dia mengambil besi di situ dan memukul-mukulkannya ke besi juga ya di situ. Jadi ada beberapa besi bahan bangunan itu dia pukul sampai bunyi keras ya. Tetapi sama saja orang-orang tidak mempedulikannya semuanya. Dan ini sangat mengganggu kakek saya. Kenapa orang-orang tidak peduli lagi ke dia dan tidak ada yang mau memperhatikan dia ya. Dan akhirnya dia pun tidak jadi beli apapun di situ ya. Dia keliling jalan-jalan sambil berpikir, buat salah apa dia hari itu, atau ada apa dengan dia hari itu, atau banyak ya pikirannya yang mulai berkecamuk dalam kepalanya itu. Nah, di saat itu dia mulai penasaran dengan tulang yang dia pegang. Apa jangan-jangan tulang itu yang membuat dia tidak dipedulikan orang lain ya. Nah, akhirnya di suatu titik di jalan tersebut dia membuang tulang tersebut. Dan setelah dia membuang tulang tersebut dan berjalan lagi, bertemu orang, ternyata orang menyapanya seperti biasa. Dia pun ketika menyapa orang pun balas menyapanya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika itu dia menyimpulkan bahwa gara-gara tulang tadi mungkin dia tidak lagi bisa kelihatan ya. Dan tulang itu mungkin punya seseorang untuk mencuri ya. Jadi ketika dia memegang tulang tersebut, dia tidak kelihatan lagi dan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk keburukan. Tetapi ketika itu kakek saya tidak ada niat untuk mengambil tulang tersebut lagi atau memanfaatkannya untuk hal-hal tersebut, karena dia tidak ingin terlibat dengan dunia seperti itu ya. Dunia seperti itu, karena ketika kita melibatkan diri kita di dunia gaib, di dunia jin, yang mereka ini biasanya yang ingin berhubungan dengan manusia, ingin masuk ke dalam dunia manusia, ingin berkongsi atau bersekutu dengan manusia, itu biasanya jin-jin yang kafir, jin-jin yang memang sebenarnya niatnya untuk merusak manusia itu sendiri. Dan untungnya kakek saya tidak ada pikiran untuk berbuat kejahatan atau keburukan atau mengambil itu untuk dimanfaatkan ke hal-hal seperti itu. Kejadian ini kejadian yang kadang-kadang memang terjadi, dan ada beberapa cerita yang pernah saya dengar mengenai hal-hal tersebut ya. Misalnya saya pernah mendengar cerita
cuma saya lupa sumbernya. Ada orang yang kebetulan menemukan keris atau benda antik, lalu dia pulang ke rumahnya dan di situ dia menemukan tidak ada orang sama sekali. Dia pun pergi kemana-mana, tetapi orangnya cukup sepi dan tidak ada yang mempedulikannya. Dia keliling naik mobil keluar kota atau naik motor keluar kota, dia malah mendapati masuk ke suatu jalan yang tidak pernah dia temui sebelumnya, tidak pernah dia lihat sebelumnya bahwa kota itu jalannya seperti itu dan orang-orangnya sesepi itu, atau seperti apa ya, banyak ya kejadian seperti ini. Atau seakan-akan orang ini masuk ke dunia yang lain, walaupun dunia itu masih sama dengan dunianya, tetapi kondisinya sangat berbeda dari penduduknya, dari tingkah laku mereka. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Akhirnya dia berputar-putar dan tidak menemukan rumahnya, atau menemukan rumahnya tetapi rumahnya tidak ada orangnya, dan pergi ke rumah tetangganya juga tidak ada orangnya, padahal seharusnya mereka semuanya ada di situ. Dan akhirnya dia membuang benda-benda tersebut dan baru seakan-akan masuk kembali ke dunianya lagi ya. Dan ketika dia pulang seperti biasa, di rumahnya ada istrinya dan anak-anaknya, di sekelilingnya banyak orang lagi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin cerita ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.